Bagaimana kabar Ibu hari ini, Bu? Kabar baik Ibu. Oh, Ibu gimana kabarnya Ibu? puji Tuhan sehat, Bu. Oke lah, Bu. Pertama-tama saya mau mendiskusikan mengenai rubrik penilaian pada proses coaching kita pada siang hari ini, di mana coach sama coachee akan saya amati dan saya nilai apakah nanti sudah sesuai dia dengan rubrik penilaian yang telah kita tentukan, apakah sesuai dengan alur kita seperti apa yang sudah kita pelajari, Bu. Kemudian bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee kita, terus bagaimana nanti coachee tersebut merespon atau menanggapi dengan pertanyaan yang Ibu buat. Tapi jangan lupa ya Bu, dengan prinsip coaching kita yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Terus yang saya pertanyakan Bu, yang pertama yaitu kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Apakah sesuai dia dengan alur kita atau belum? Silakan dulu Ibu Rina. Terima kasih Bu. Ya, selamat sore Ibu Rina. Apa kabar Bu? Selamat sore Bu. Kabar saya baik Bu. Ya, saya lihat wajah Ibu kurang semangat. Ada apa ya Bu? Iya Bu, saya punya permasalahan Bu. Sebenarnya dari semalam saya udah ingin menghubungi Ibu. Jadi saya punya permasalahan Bu di kelas 11 kelas itu. Jadi kalau boleh tahu kira-kira permasalahannya apa Bu? Boleh cerita Bu? Ya Bu, jadi begini permasalahannya seperti ini Bu. Bahwa kelas 11 kelas itu hampir 80% Bu. Siswanya itu motivasi belajarnya itu sangat rendah. Terus 80% itu siswanya itu nilainya di bawah KKM Bu. Jadi saya bingung. Saya sangat stres Bu memikirkan 11 kelas ini. Jadi yang membuat nilai siswa ini rendah menurut Ibu kira-kira apa ya? Ya Bu, jadi kalau saya pikir-pikir dan saya lihat dan saya amati Bu, kalau siswa 11 kelas ini itu karena faktor malas Bu. Oh, faktor malas ya. Jadi kira-kira ya anak itu tertarik nggak dengan pembelajaran yang Ibu lakukan? Iya Bu, jadi pembelajaran yang saya lakukan selama ini Bu, saya itu mengajarnya pakai modul Bu. Modul yang yang diberikan waktu MGMP Kabupaten itu Bu. Jadi itu yang saya pakai. Terus kemudian cara saya mengajar itu dengan cara melakukan ceramah. Terus kemudian saya itu menulis di papan tulis. Itu yang saya lakukan. Oh, jadi yang Ibu gunakan hanya model seperti itu ya, menulis kemudian berceramah. Iya. Jadi selain dari yang Ibu lakukan ini, kira-kira ada nggak yang udah Ibu lakukan metode lain seperti itu Bu? Itulah Bu, saya bingung. Bagaimana kalau misalnya, gini Bu, karena kebetulan di 11 kelas itu kan ada proyektor. Jadi bagaimana kalau misalnya kira-kira saya gunakan proyektor itu untuk menayangkan video pembelajaran ya Bu ya. Dan terus kemudian melakukan atau membuat PPT ya, untuk bahan ajar saya. Ya, bagus sekali Bu. Jadi kira-kira metode apa yang akan Jadi Ibu Rina, kira-kira Ibu sudah memakai metode apa? Selamat sore Ibu Rina, apa kabar Jadi Bu? ini rencana selamat sore Bu, kabar saya baik Bu. Saya lihat wajahnya kurang semangat, ada apa ya Bu? Jadi nanti proyektor yang saya punya 11 itu akan saya gunakan untuk menayangkan video-video pembelajaran Ibu. Terus kemudian saya akan menyediakan PowerPoint untuk sebagai bahan ajar saya nanti untuk menyampaikan ke siswa. Kira-kira permasalahannya apa? Boleh cerita. Jadi hal lain begini, permasalahannya seperti ini Bu, bahwa kelas 11 ya saya akan menggunakan untuk tadi 1000 saya akan menggunakan motivasi belajarnya itu sangat rendah. Terus tambahannya saya akan melakukan atau menggunakan gadget seperti itu Bu. Jadi saya bingung. Yang bagus sekali. Jadi dari apa yang sudah Ibu sampaikan, 11 apa yang perlu Ibu ceritakan kembali yang membuat Ibu lakukan kembali selanjutnya siswa ini rendah menurut Ibu kira-kira apa? Jadi nanti proyektor yang ada di 11 kelas saya lihat dan saya nanti akan saya gunakan siswa menayangkan video itu karena faktor malas, karena kan kalau anak zaman sekarang kan jadi mereka itu lebih kira-kira tertarik dengan menonton ya kan dengan dengan
menayangkan video Iya, pembelajaran, jadi menayangkan pembelajaran yang saya lakukan PowerPoint. selama ini. Ah, selain itu Saya itu mengajarnya saya gunakan pakai gadget modul itu tuh, untuk tambahan. modul yang Ini. yang diberikan bahan waktu pembelajaran. MGMP kabupaten Sangat- itu, Bu. sangat bagus Jadi sekali. itu yang saya pakai. Jadi kira-kira Terus kemudian komitmen cara apa saya yang mengajar Ibu itu lakukan selanjutnya? dengan cara melakukan ceramah. Jadi, Mulai kemudian besok saya itu menurut saya akan itu yang saya makan PowerPoint itu yang ya. digunakan hanya model seperti itu ya, Dan menyediakan ini bahan-bahan ajar yang lebih menarik selain lagi dari yang Ibu lakukan. Jadi kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk melanjutkan rencana Ibu itu. itu? Ya, saya kebetulan Bagaimana ada di sini namanya Pak Tony. Karena kebetulan di sebelah bagian ada bagian IT. Jadi dia nanti yang akan kira-kira membantu saya dalam untuk menayangkan video pembelajarannya, Bu ya. Bagus sekali. Nah, terus Saya kemudian yakin melakukan bisa atau menyelesaikannya membuat dengan PPT bagus. Bagaimana Bu untuk perasaan bahan ajar setelah saya. kita melakukan coaching ini, Bu? Jadi Ya, jadi perasaan saya kira-kira sekarang sangat senang metode sekali apa yang akan karena saya udah mendapat solusi yang baik. akan dulu Nah, Ibu jadi Rina? saya terima kasih Bu, ucapkan terima Ya, kasih selamat banyak. sore Ibu Rina, apa Sudah kabar Bu? bersedia. Selamat sore Bu, buat saya baik Bu. Ya, saya lihat wajah Ibu kurang semangat. Terima kasih, saya juga Iya, Bu. senang dengan Saya punya permasalahan. Ibu menemukan Sebenarnya solusi dari atas semalam saya udah permasalahan. ingin menghubungi Terima Ibu. kasih ya Bu. Jadi kebetulan punya permasalahan jam 11 itu. Saya Kalau mau boleh ya Bu. tahu kira-kira Terima kasih ya, Bu. permasalahannya apa? Oke Bu, selamat sore. Selamat sore. Jadi begini permasalahannya seperti Tadi Ibu sudah melakukan proses coaching dengan coaching kita. Sekarang kita dalam sesi penutupan ya Bu. Sebelum kita tutup, ada yang mau ingin saya tanyakan Bu. Kira-kira apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching kali ini? Ya, kalau dari coaching yang sudah saya lakukan tadi ya Bu, menurut saya sudah melakukan coaching secara sesuai dengan alur tirta itu Bu, yang dimana alur tirta itu sudah di dalamnya ada tujuan, identitas, reaksi, dan tanggung jawab Bu. Oh begitu ya Bu. Ya, dan juga sudah sesuai lah menurut saya dengan prinsip coaching itu ya. Oh, begitu ya Bu ya. Oke baiklah Bu. Yang saya amati juga tadi dalam proses coaching kita memang apa yang Ibu lakukan tadi dalam proses coaching itu memang sudah dilalui dia dari alur tirta itu. Dia sudah ada tujuan, sudah ada identifikasi dan rencana aksi, kemudian yang terakhir dia ada tanggung jawab, sudah ada komitmen untuk melakukan apa yang telah disepakati tadi dengan coach kita. Kemudian Bu, ada lagi yang mau saya tanyakan, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin tingkatkan dari proses coaching kali ini? Tentunya saya ingin lagi lebih meningkatkan pengetahuan saya agar saya lebih memahami lagi bagaimana coaching ini. Saya lebih memantapkan diri saya lagi untuk memahami alur kita ini bagaimana agar lebih baik lagi ke depannya begitu Bu. Agar si coach saya bisa menemukan permasalahannya yang lebih baik lagi ke depan. Pokoknya yang lebih baik lah ke depan, itulah harapan saya Bu. Begitu ya Bu ya. Baiklah Bu. Berarti apa yang Ibu lakukan itu dengan tahapan itu berarti dia sudah mendekati dalam penyelesaian masalah, solusi-solusi yang akan dilaksanakan nanti di lapangan oleh coach kita ya Bu ya. Semogalah pertemuan kita ini Bu bermanfaat bagi kita dan juga untuk sekeliling kita. Dan bolehlah kalau ada lagi yang ingin kita bicarakan boleh lain waktu ya Bu ya. Buat kali ini terima kasihlah buat Ibu sudah bisa kita berbincang-bincang seperti ini. Terima kasih Bu. Terima kasih atas pengalamannya, terima kasih atas pujian Ibu, terima kasih.